Amin. Kalau Sasa mules saudara, kalau saya ndak doyan makan. Begitu dikabari, Cik, kata ibu besok suruh sharing, saya ini mendadak saudara, kena tembakan rudal mendadak dari ibu saudara ya. Langsung stop, hanya makan siang dan selesai sampai pagi ini. Tak satu makanan pun masuk dalam mulut saya saudara. Jadi mau ke belakang apa, enggak ada yang dikeluarin kalau saya saudara ya. Jadi berbeda, tapi sama-sama tegangnya, tangan dingin semua, tidur tak nyenyak saudara ya, untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Dan tiba-tiba saya tadinya enggak mau ngomong ini ya, tapi tadi ketika duduk Tuhan ingatkan, mari kalau kita hidup hari ini jangan sekedar hidup ya, tapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, dan Tuhan mau beracara. Tuhan mau melakukan sesuatu lewat kehidupan kita, untuk kita memancarkan kasih Kristus, untuk kita memecahkan setiap kegelapan, karena terang Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ayo katakan ke kanan kirinya dulu, ada terang Tuhan di dalam hidupku, ada terang Kristus yang terus menyala dalam kehidupanku. Tidak ada yang padam, amin ya, tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi lesu, tapi kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Saya berapa waktu yang lalu sempat pelayanan dan saya pergi dengan Mak Ling saudara, hanya berdua. Saya drive sendiri ke luar kota. Puji Tuhan, pokoknya tadinya saya mau sendirian saudara ya, saya mau tekati sendirian, tapi Tuhan baik, saya diberikan teman. Dan di perjalanan itu saudara, saya ngomong dengan Mak Ling, saudara, Mak, kita tidak boleh menjadi tua. Makanya tadi Ibu In kata ya, masalah tua itu hanya angka. Buat saya itu hanya angka saudara ya. Tapi menjadi tua kita harus lebih berhikmat, kita harus lebih semangat. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, hanya faktor angka saudara. Amin saudara ya, jadi harus terus semangat. Jadi itu PP saudara, saya perjalanan nginep semalam, tapi begitu sampai di Surabaya langsung Mak Ling pulang naik kereta api sampai Semarang malam, saya lanjut langsung ke Jakarta dan kemarin ke Kuala Lumpur dan baru mendarat kemarin saudara. Ya sekali lagi kita terus, kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tapi kekuatan kita yang terus makin kuat dan makin kuat karena kita berada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Dan firman-Nya hidup di dalam kita. Firman itulah yang memberikan kekuatan yang luar biasa saudara. Ya, firman inilah yang memberikan guidance dan petunjuk apa yang harus kita kerjakan dan apa yang kita putuskan lakukan ketika menghadapi segala sesuatu. Kejar dan cari firman-Nya. Tuhan, Engkau mau ngomong apa? Lewat semua apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau mau ngajari aku apa? Dan itu akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Tuhan mau kita bukan sekedar hidup, tapi Tuhan mau setiap kita mempunyai hidup yang berarti dan berdampak. Kita sudah belajar tadi mengenai spirit of rejection. Salah satu yang harus kita perangi dan harus terus kita kebaskan saudara ya. Karena penolakan apapun yang kita hadapi, tapi keputusan kita, bagaimana kita bersikap atau bereaksi menghadapi setiap tantangan, itu yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Kita belajar dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, satu ayat saja. Ya, satu ayat saja. Tadi saya ngomong sama Sasa, kamu yang panjang ya saya cuman pendek saja. Tapi satu ayat ini saudara, ini sangat powerful. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ini salah satu yang membuat kita akan mempunyai kehidupan yang berarti. Kita mau baca sama-sama? 2, 3. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang pertama saudara, kita mesti belajar jadi orang untuk membuang kebodohan. Membuang kebodohan dari diri kita. Ya, kita yang punya tekad, buang semua kebodohan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari banyak saudara, banyak kebodohan-kebodohan yang kita buat. Ketidaktaatan kita itu juga sebuah kebodohan. Ya, tapi ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa berkat. Raja Saul salah satunya ditolak menjadi raja karena apa? Karena kebodohan yang dia buat. Tidak sabar menantikan Samuel.
Kan sudah dikasih pesan, kamu tunggu sampai nanti dinaikkan korban. Tapi melihat keadaan di sekitarnya yang sudah kacau balau, sudah dia takut digencet, dipepet dari kanan kiri dari semua rakyat. Dan dia melakukan kebodohan. Dia mempersembahkan korban yang harusnya oleh Nabi Samuel. Dan itu kebodohan. Alkitab berkata, kamu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Ya, persembahan korban kita, tapi karena ketidaktaatan, tidak mendengar instruksi dengan jelas dan tidak melakukan apa yang diperintahkan, itu adalah kebodohan. Tuhan sudah berkata, tapi kita tidak nurut, saudara, dan itu kebodohan. Dan Alkitab berkata, buanglah kebodohan dan kamu akan hidup. Ketika kita membuang setiap kebodohan dalam hidup kita tanpa kita sadari, saudara, ini harus setiap hari. Tuhan, buang kebodohan, buang semua yang tidak tepat, ya, semua yang tidak pas dengan hatimu. Apapun yang aku kerjakan, kita minta tepatkan Tuhan, ya, tepatkan Tuhan apa yang aku kerjakan dan yang aku lakukan supaya itu menyenangkan hatimu. Di terjemahan Message dia katakan, tinggalkan kebingunganmu. Kebodohan itu juga diekspresikan sebagai kebingungan. Ya, itu tidak berguna dan hiduplah berjalan menuju kehidupan yang bermakna dan berarti. Jadi ketika kita meninggalkan kebingungan kita tinggalkan kebingungan kita tinggalkan semua kebodohan, kita buang. Artinya kita buang, kita singkirkan, saudara. Jadi kalau mau melakukan segala sesuatu, minta pengertian dari Tuhan, saudara. Kadang sudah esmosis, saudara, ya, sudah jengkel, sudah segini mau marah, istilah saya mikir dulu lah. Kalau kita sudah mau marah, mikir dulu, ada gunanya apa enggak, daripada kita terlanjur marah dan kita mungkin istilahnya karena lahir dari emosi kita, lahir dari kejengkelan kita, dan itu mengakibatkan apa? Melukai saudara kita, mungkin melukai teman kita tanpa kita sadari, saudara. Ya, perkataan kita yang sia-sia itu juga kebodohan. Dan Alkitab berkata, buanglah kebodohan dan maka kamu akan hidup. Buanglah kebingungan. Bingung, ini mau lakukan ini bingung, mau lakukan itu bingung. Kebingungan itu juga akan membuat kita, dan itu tidak berguna, kata Alkitab. Ya, tidak berguna. Dan Alkitab berkata, berjalanlah menuju kehidupan yang bermakna. Ketika kita mengikuti jalan pengertian, ketika kita mengikuti jalan dari firman Tuhan, kita mengikuti jalan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita kepada kehidupan. Daud itu, saudara, tadi di mobil saya sharing sama Sasa. Karena Daud itu, saudara, dia mengalami penolakan itu luar biasa. Ya, selain dari keluarganya, tapi oleh juga ketika sampai, dia cuma memang betul tukang gojek, hanya menuruti apa yang diperintahkan ayahnya, saudara. Coba kita lihat dulu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang 13 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini, saudara, karena Daud, Tuhan berkata dia orang yang berkenan di hatinya, a man after my own heart. Dia orang yang sangat berkenan di hatinya. Kenapa, saudara? Dan Alkitab berkata di terjemahan BIMK, saudara, karena Daud ini seorang yang menyenangkan hatinya dan yang melaksanakan kehendakku. Ini yang membuat Tuhan suka dengan Daud, saudara. Ini yang membuat Tuhan suka dengan Daud, dan dia orang yang melakukan kehendaknya pada masa dan zamannya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu Daud lakukan. Itu sebabnya Tuhan berkata, dialah orang yang berkenan di hatiku. Karena dia orang yang melaksanakan
kemauanku, saudara. Keinginanku, kehendakku, bukan keinginan Daud sendiri. Waktu dia ke medan pertempuran, nanti saudara baca di 1 Samuel pasal yang ke-17, dia bukan pergi sendiri maunya dia. Enggak. Dia pergi karena Isai berkata, pergi. Bawa semuanya ini, ya, bekal, temuin kakak-kakakmu. Lihat beritanya di sana bagaimana kondisi kakak-kakakmu. Jadi Daud pergi ke medan peperangan bukan kemauannya dia sendiri. Tapi karena ayahnya Isai memerintahkan dia pergi, kamu ke sana. Dan kalau saudara baca, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh bapaknya. Sudah melakukan kehendak Tuhan, saudara tahu, mengalami penolakan enggak? Iya, di medan peperangan Eliab. Kamu ngapain ke sini? Dia dinilai, aku tahu keberanianmu. Aku tahu istilahnya. Eliab, saudara. Saudara, kita harus belajar mengebaskan Eliab dalam kehidupan kita. Dalam kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Tidak selalu mulus kita menghadapinya. Tapi banyak semua mungkin Eliab saudara ya, yang melihat dari luar, yang melihat kita dan menilai kehidupan kita. Tapi Daud ini dia buang kebodohannya. Dia tidak mau sakit hati, ya. Dia tidak mau kepahitan. Kalau dia marah, tersinggung, tersungging, saudara, pulang itu, ya. Dia pulang pasti. Kalau kakaknya ya udah, kamu dikatain begitu, dia pulang. Sudah, bapak tadi Eliab istilahnya berkata jelek tentang aku, marah, bete, mudi, selesai sudah. Tapi bersyukur Daud tidak memilih itu. Daud membuang kebodohannya. Dia tetap mengikuti jalan pengertian. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan bapaknya sampaikan, pergi ke sana, bawa ini. Tapi tanpa Daud tahu, di medan peperangan itulah dia berjumpa dengan Goliat dan disitulah destininya ditetapkan oleh Tuhan. Dia menjadi pembunuh raksasa, saudara. Berubah kehidupan Daud. Berubah lewat hidup Daud. Dia membawa perubahan dalam seluruh keluarganya. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara, ya, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, dan kalau kita nurut, saudara, kita mentaati, melakukan apa yang Tuhan mau. Ternyata ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu sangat menyukakan hatinya. Saya bersyukur boleh ikut dalam perjalanan dan boleh terhisap mengikuti perjalanan yang ajaib dan supranatural, saudara. Begitu naik di pesawat, begitu duduk, saya cuma nangis. Saya cuma berkata terima kasih Tuhan. Buat kesempatan saya boleh ada di pesawat kemustahilan dan keajaiban ini. Karena saya mengikutinya dan melewati bersama-sama, saudara. Ya, kalau yang di luar sana komentar ABCDE, saya ditanyai orang kanan kiri, sudah yang kamu dengar, pokoknya saya ada di situ. Saya berkata seperti itu, saudara. Jadi bukan dari kata orang. Enggak seperti yang kamu duga, enggak seperti yang kamu kira, saya bilang. Enggak seperti yang kamu dengar, saya ada di situ. Dan saya merasakan dan saya tahu Tuhan sangat disukakan. Saya sangat merasakan Tuhan sangat disukakan, saudara. Karena apa yang diperintahkan, dikerjakan. Saya tahu yang dihadapi ibu tidak mudah. Ya, saya tahu sekali, saya sama Lani itu sering ngomong, wah ibu itu luar biasa. Ya, kita terus mendukung, kita terus mendoakan. Saya tahu, saudara, walaupun tidak pernah diucapkan, tapi saya tahu tidak mudah yang dilewati. Tapi ketika kita mau mengikuti yang Tuhan mau, membawa dampak sampai hari ini, saya percaya itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Waktu Tuhan panggil hidup saya, saudara, untuk melayani bersama dengan hambanya, mula-mula waktu itu suara kanan kiri, karena posisi saya dalam mengajar sudah diangkat Tuhan tinggi, saudara, dalam waktu yang sangat cepat, dalam posisi yang enak, yang orang menginginkan kedudukan dan menginginkan posisi yang saya dapatkan. Ketika saya terima, saya letakkan, karena panggilan Tuhan lebih berharga dan lebih mulia dari semuanya. Dan saya bersyukur, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan yang membuat hati saya hari itu kok ya enggak menoleh ke kanan dan ke kiri, langsung berkata ya dengan yang Tuhan mau. Dan ternyata itu mengubah destiny hidup saya sampai hari ini.
Saya nggak tahu apa jadinya kalau saya tetap mengajar. Saya nggak tahu apa jadinya kalau saat itu saya tetap istilahnya mungkin saya menikmati apa yang dunia ini semua tawarkan. Mungkin saya menikmati. Tapi saya mau bersaksi di dalam Tuhan lebih dan jauh lebih dari banyak apapun yang dunia ini bisa tawarkan, saudara. Saya menikmatinya dan saya bersyukur sampai hari ini. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang memanggil kehidupan saya. Dia Tuhan yang setia. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan. Kepepet, kecepet, tertimpa banyak batu. Ya, tapi saya mau buang semua kebodohan. Saya mau buang semua kepahitan. Saya mau buang semua kemarahan. Sudah, saya tetapkan Tuhan, apa yang Engkau mau. Begitu hambanya berpulang, saya tidak kemana-mana, saya diam di piano saya berjam-jam. Yang saya nantikan, Tuhan, what next dengan hidupku, apa yang Engkau mau. Apa yang Engkau mau untuk aku kerjakan. Dengan banyak tawaran, saudara. Saya hanya menantikan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan sudah berfirman, lanjutkan dan terus lanjutkan. Berjalan dan dampingi anak raja. Firman-Nya berkata dampingi anak raja. Saya berkata ya. Waktu itu orang berkata, kamu dapat apa? Dampingi anak-anak yang tanda petik menurut mereka semua tidak bisa diatur, tidak nurut. No. Saya mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saya memberikan ruang buat Tuhan itu berkarya. Dan hari ini saya mau bersaksi. 8 tahun sudah. Dia Tuhan yang setia. Dia tunjukkan kesetiaannya. Ini mau tenda lawatan di Semarang, saudara. Tanggal 14 November sekalian pengumuman ya. Saya undang semuanya untuk bisa hadir di tenda lawatan di Semarang tanggal 14 November. Ibadah nonstop 12 jam bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan dan junior dan semua saudara-saudara Elisa yang ada. Saya undang semuanya. Begitu selesai, saudara, saya tahu kebaktian di Sion itu merupakan seperti titik balik. New beginning. Sesuatu yang baru. Ketika sebelum Sion, saudara, Sasa pengasingan, enggak janjian, saya juga pengasingan dengan cara yang berbeda dan masing-masing. Tapi hari itu saya singkirkan semua handphone, saya berkata stop, pokoknya saya sendiri dan Sasa sendiri tanpa kami janjian, saudara. Tapi tiba-tiba mendapatkan firman yang sama. Tiba-tiba Tuhan berbicara, pemulihan Sion terjadi. Di Mazmur 126, aku akan membuat engkau seperti orang yang bermimpi. Engkau akan tiba-tiba akan mengalami suatu lompatan-loncatan yang engkau tidak pernah pikirkan. Kami sedang terus menantikan, saudara. Ada sesuatu yang besar yang Dia sediakan. Hanya yang Tuhan mau apa? Ayo buang semua kebodohan dalam hidupmu. Buang sudah apa kata orang semua yang menduga dan mengira kamu seperti apa. Buang saja. Tapi lurus, ikuti jalan kehidupan. Pilih itu. Dan kau akan menikmatinya. Dan saat itu selesai dari Sion, saudara, di meja makan pagi, Bu, kita baru ngobrol ya. Saya baru ngobrol sama Ibu sama Lani pagi hari. Perjalanan pulang dari Cirebon naik mobil, saudara. Tuhan beri berkat. Kami ini butuh, saya itu tanya, Bu, kan karena kami ini tenda lawatan, kami di lapangan kagak ada apa-apa, saudara. Cuman tanah. Ya cuman tanah yang luas, tapi bersyukur sudah punya tenda. Hari ini sudah berdiri tendanya ya, tinggal diselesaikan yang lainnya. Tapi sudah berdiri, besi-besi rangkanya kuat, saudara. Jangan takut ya, ini sudah teruji oleh angin dan hujan dan semuanya sudah teruji. Jangan takut, saudara, tendanya kuat dalam anugerah Tuhan. Dan saat itu saya cerita, Bu, kontainer, kita butuh kontainer, saudara. Jangan mikir kontainer kecil-kecil ya. Ini kontainer yang 40 feet itu loh, saudara, karena di sana nggak ada apa-apanya. Jadi kita pikir buat green roomnya, buat VIP-nya, buat anak-anak sekolah minggunya, supaya ada ruangan yang lebih enak gitu loh. Ya, jadi Sasa berkata, Ci, butuh 3 kontainer. Oh iya, ketika Sasa berkata butuh 3 kontainer, malam itu saya tidak bisa tidur, saudara. Kepikiran. Piye carane ya Tuhan, harganya berapa, Ya harganya murah sih, sekian.
memang murah saudara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mahal selama kita bisa diberkati dan kita bisa membelinya. Amin saudara. Saat itu ketika dikatakan seperti itu, singkat cerita, sudah saya ngobrol makan pagi, Bu In malah bilang, sudah kalau mau itu ambil, di mana banyak kontainer. Tapi polosan, ini kontainernya nanti berbeda ya, berbeda Bu nanti. Jadi bagus karena tetap kerajaan itu beda. Maaf ya saudara ya, maaf. Kerajaan tetap Tuhan akan membuat beda saudara ya. Jadi kita akan berdoa di setting yang bagus, yang rapi. Ya seperti itu. Perjalanan pulang memang seperti orang bermimpi. Perjalanan pulang belum sampai Semarang saudara. Tuhan sudah berkati kami, lunas 3 kontainer dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Selesai saudara. Ketika kita on position, ketika kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada, ada blessing-nya dicurahkan atas kehidupan kita. Blessing on position saudara. Jadi perjalanan pulang itu kami tertawa dan menangis. Saya menangis saudara, menangis terharu. Enggak bisa tak tahan air matanya saudara ya. Waktu kepikiran piye caranya saya ya nangis. Tuhan piye caranya, bagaimana caranya ini 3 kontainer. Enggak bisa. Tapi bersama dengan Tuhan yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikir, dari orang yang mungkin tidak diperhitungkan sama sekali. Ketika Tuhan menggerakkan, selesai 1 orang aja, selesai saudara, 3 kontainer. Jadi ini sekarang sedang proses, semua dipersiapkan. Di sini saya belajar ketika kita berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Ada berkat yang mengikuti kehidupan kita. Ada berkat yang menyertai apapun yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Ketika Tuhan perintahkan untuk kita melakukan yang Dia mau saudara, bukan tanpa bekal. Walaupun tidak nampak dibekali, tapi percayalah ada bekal yang selalu menyertai kita. Ada bekal, ada penyertaan Tuhan yang selalu Dia buktikan dan tidak pernah terlambat. Asal saudara cek motivasi hati kita, wadahnya hati kita ini apa. Ketika kita buang semua kebodohan dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau, Dia benar-benar menunjukkan setianya saudara. Ini saya terus berdoa masih buat nanti ini makan bagaimana. Saya berkata dengan tim dapur, ayo kita sepakat, kita menjarah. Tidak ada budget buat dapur dalam nama Tuhan Yesus. Bisa enggak saudara? Saya percaya bersama dengan Tuhan bisa. Dia cukupkan dengan caranya saudara. Karena ini bagian saya saudara ya, kali ini bagian saya dapur, bagian saya hospitality, bagian saya jiwa-jiwa juga untuk yang bagian hamba-hamba Tuhan. Semua bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Amin saudara. Kita kembali lagi. Jadi ketika Daud pergi, karena Isai memerintahkan Daud untuk pergi ke pertempuran, dia singkirkan Eliab. Dia perkataan Eliab tidak menghentikan langkah Daud untuk terus maju dan maju dalam destininya saudara. Dan disitulah Daud kita belajar, nanti saudara baca di 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang ke-12 saudara. Kita singkirkan Eliab dalam kehidupan kita. Kalau waktu itu saya ngurusi perasaan saya mikirin untuk saya milih enaknya, tawarannya enak sih. Ya, yang mau hire istilahnya nih ya, maaf kata nih. Yang mau narik ngajai saya, ayo kamu ikut ke sini melayani bersama-sama dengan saya. Ayo kamu melakukan ini, bahkan termasuk yang sekuler. Termasuk yang sekuler. Menawarkan saya untuk saya bekerja untuk memanage, mungkin mereka memperhatikan apa yang saya lakukan sekian tahun bersama dengan hambanya sudah. Tapi saya berkata no. Saya mau melakukan dan saya mau ada di mana Tuhan mau saya berada. Apapun itu tantangannya, apapun itu saudara. Saya tinggalkan, saya buang semuanya. Tapi saya mau terus kepada panggilan dan yang Tuhan mau. Dan Dia buktikan 8 tahun sudah. Saudara enggak lihat saya tambah kecil kan, enggak lihat saya tambah tua kan. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Enggak tambah stres. Awalnya stres sudah. Waktu ditinggal Bapak itu stres saudara. Saya mengalami pendarahan. Enggak pernah terjadi dalam hidup saya. Tapi saking menahan yang enggak kuat saudara, pecah. Saya mengalami bleeding. Nobody knows, enggak ada yang tahu. Hari ini aja saya cerita saudara jadi tahu ya. Tapi waktu itu enggak, saya diam. Saya berkata Tuhan kuatkan.
Tapi aku satu aja, aku tetap mau Engkau di atas semuanya. Itu menjadi tujuan dan pilihan dan keputusan hidup saya. Sekali Yesus, saya tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tidak akan tergoyahkan untuk apapun tawaran yang mengenakan, apapun, no way. Yesus, dan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin saudara, tetapkan dan putuskan dalam hati dan hidupmu. Mengikuti yang Tuhan mau, itu akan menyukakan hatinya. Dan ketika hati Tuhan disukakan, percayalah saudara, penyertaannya, blessingnya, semua perlindungan Tuhan akan mengikuti kehidupan kita. Percaya saja, ikuti saja. Dan saudara akan tahu, ketika 8 tahun yang saya putuskan, saya nggak tahu hari ini, saya nggak tahu saudara. Tapi kalau saya menoleh ke belakang, kalau hari ini saya boleh berdiri di sini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari tetapkan dalam hatimu, engkau buang semua kebodohan, buang semua sikap-sikap kebodoh dalam hidup kita. Pilihlah mengikuti jalan kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Dan itu yang akan membawa kita sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Thank you.